Selanjutnya kita akan bahas tentang teropong bintang. Nah, teropong ini bentuknya mirip sama mikroskop ya. Bedanya kalau misalkan ini itu adalah mata, kemudian lensa yang kecilnya itu ada di dekat mata, dan yang besar itu ada di dekat objeknya. Sehingga nanti bedanya dengan mikroskop adalah untuk fokus FOK akan lebih kecil dibandingkan FOB. Nah, sedangkan kalau yang tadi mikroskop itu FOB-nya lebih kecil ya. Jadi kebalikannya. Kemudian di sini juga ada D. D itu tadi panjang teropong. Kemudian untuk rumus yang akan digunakan itu ada 1/f OB sama dengan 1/s SOB ditambah 1/s aksen OB. Lalu 1/f OK sama dengan 1/s OK ditambah 1/s aksen OK. Lalu untuk rumus perbesarannya secara umum dituliskan sebagai S aksen OB dibagi S OK. Ini secara umum. Kemudian untuk D-nya itu bisa didapatkan dari S aksen OB ditambah SOK. Ini juga secara umum. Maksudnya gimana? Jadi nanti kita ada beberapa kondisi yang memiliki sedikit pengembangan rumus ya. Oke, tapi yang perlu diingat itu kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian untuk sifat teropong sendiri bayangannya itu ada maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang misalkan kita ada dua kondisi ya. Yang pertama kalau misalkan matanya itu normal, itu diketahui kan untuk teropong bintang kan untuk melihat bintang ya. Bintang kan cukup jauh ya jaraknya. Sehingga SOB ketika normal atau ketika matanya normal itu menjadi tak hingga. Jadi nanti kita akan membagi terhadap dua kondisi di mana yang satunya itu diketahui nilai SOB-nya. Jadi bukan tak hingga. Sampai situ paham ya? Nah, langsung saja kita uraikan lebih detail. Yang pertama, kondisinya adalah akomodasi maksimum. Untuk akomodasi maksimum, S aksen OK-nya itu sama dengan min PP, kemudian SOB-nya itu tak hingga, maka rumus perbesarannya menjadi M max sama dengan FOB per SOK. Kemudian nilai D-nya sama dengan FOB plus SOK, jadi menyesuaikan dengan perbesarannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk akomodasi minimum, maka S aksen OK-nya sama dengan min PR. PR-nya di sini tak hingga ya. Kemudian SOB-nya juga tak hingga. Maka nanti rumusnya menjadi M minimum sama dengan FOB dibagi FOK dengan D sama dengan FOB ditambah FOK. Nah, biasanya untuk di buku-buku kalian mata pelajaran itu hanya ada dua rumus ini, tetapi saat ini kita akan uraikan beberapa rumus pengembangan lagi menyesuaikan dengan kondisinya. Oke, tadi kita udah belajar tentang yang mata normal ya. Sekarang kita anggap diketahui SOB-nya pada jarak tertentu. Maka untuk akomodasi maksimum itu kita bisa menggunakan rumus M max sama dengan S aksen OB dibagi S OK, di mana S aksen OK-nya sama dengan min
PP, kemudian SOB-nya diketahui pada jarak tertentu, kemudian untuk D-nya memiliki rumus X aksen OB ditambah SOK. Nah, ini berarti pada kondisi akomodasi maksimum ya. Kemudian untuk akomodasi minimumnya berarti M minimum sama dengan S aksen OB per SOK, di mana S aksen OK-nya sama dengan min PR, diketahui di soal. Kemudian SOB-nya juga diketahui atau pada jarak tertentu. Nanti rumus D-nya S aksen OB ditambah SOK. Nah, ini untuk akomodasi minimum. Kemudian kondisi lainnya adalah S aksen OK itu min PR, ini akomodasi minimum juga ya. Di sini ada di soal. Jadi bukan tak hingga, maka SOB-nya yang di sini kondisinya tak hingga menyesuaikan dengan ini. Itu dia akan punya rumus lain, yaitu M min sama dengan FOB per FOK, kemudian D-nya berarti FOB plus SOK. Sorry, ini ada kesalahan. SOK. Seperti ini. Kemudian kalau yang satunya, kondisi satunya itu kalau S aksen OK-nya min PR diketahui tak hingga nilainya, kemudian SOB-nya pada jarak tertentu, maka rumus perbesaran minimumnya adalah S aksen OB per FOK dan D-nya adalah S aksen OB plus FOK. Nah, itu adalah rumus-rumus pengembangan. Sedangkan intinya kalau yang biasa itu hanya ada 2 rumus ini ya, di buku ya biasanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kondisi terakhir itu ketika diketahui akomodasi jarak tertentu atau kita sebut akomodasi jarak X, di mana nilai S aksen OK-nya itu min X sesuai jaraknya, kemudian SOB-nya itu tak hingga. Nah, tadi kan kita membedakan pada 2 kondisi, ini juga sama. Jadi yang pertama SOB-nya adalah tak hingga, kemudian kondisi kedua adalah SOB-nya itu memiliki nilai. Maka untuk rumus perbesarannya itu adalah FOB dibagi SOK dan D-nya FOB ditambah SOK. Lalu untuk yang satunya MX sama dengan S aksen OB per SOK, di mana D-nya itu adalah S aksen OB plus SOK. Kemudian ada catatan di mana kalau misalkan ada kata-kata D minimum, D itu kan panjang teropong ya, D minimum, maka itu menunjukkan akomodasi maksimum, dan ketika diketahui D maksimum itu menunjukkan akomodasi minimum. Nah, diingat-ingat ya. Selanjutnya kita langsung praktek ke soal. Jadi di sini ada sebuah teropong bintang dipergunakan secara normal. Oke, kalau normal artinya apa? Artinya SOB-nya itu adalah tak hingga. Kemudian tanpa akomodasi, berarti akomodasi minimum. Akomodasi minimum syaratnya adalah S aksen OK-nya sama dengan min PR. Di sini titik jauhnya kan tidak diketahui ya, berarti kita anggap sebagai tak hingga. Ini adalah ketentuannya.
Kemudian ternyata perbesarannya 20 kali. Berarti M minimum sama dengan FOB per FOK, di mana nilainya adalah 20. Kemudian FOB per FOK. Kita bikin persamaan, berarti kita kali silang ya, menjadi FOB sama dengan 20 FOK. Kita sebut itu persamaan 1. Kemudian di sini diketahui panjang teropongnya adalah 105. Berarti D sama dengan FOB plus FOK. Karena diketahui D-nya 105, berarti kita masukkan FOB-nya tadi 20 FOK ya. Berarti kita bisa tulis 20 FOK plus FOK. Maka 105 sama dengan 21 FOK. Sehingga FOK sama dengan 105 dibagi 21 sama dengan 5 cm. Kalau FOK diketahui, maka kita bisa mencari FOB dengan rumus persamaan 1, 20 FOK, berarti 20 dikali 5 sama dengan 100 cm. Itu merupakan FOB. Nah, di soal ini kan kita cari FOB, FOK sudah ketemu semua. Terus yang terakhir kita tuh mau cari kuat lensa. Oke, kuat lensa itu masih P ya. Kuat lensa kan ada okuler sama objektif. Kita hitung dulu misalkan yang okuler. Rumusnya masih sama, 100 dibagi F okuler sama dengan 100. F okulernya itu 5 cm, berarti dibagi 5 sama dengan 20 dioptri. Kemudian POB sama dengan 100 per FOB. 100 dibagi FOB itu adalah 100 ya, sama dengan 1 dioptri. Nah, ini adalah kekuatan lensa teropongnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teropong bumi. Sebenarnya mirip sama teropong bintang, hanya perbedaannya terdapat pada sifat bayangannya, di mana teropong bumi itu memiliki sifat maya, tegak, diperkecil. Nah, kenapa bisa ada sifat tegak? Tegak itu karena ada lensa pembalik namanya, atau kita singkat FP. Untuk mencari fokus itu rumusnya masih sama. Kemudian kita ada perhitungan dengan akomodasi maksimal. Akomodasi maksimal itu artinya S aksen OK sama dengan min PP. Jadi untuk rumus perbesarannya itu bisa kita tuliskan FOB per FOK, dan D-nya itu didapatkan dari FOB ditambah SOK ditambah 4 kali lensa pembaliknya. Kemudian kalau untuk akomodasi minimum, maka S aksen OK itu sama dengan min PR, di mana nilainya adalah tak hingga. Lalu untuk rumusnya perbesaran minimum itu adalah FOB per FOK. Untuk nilai D-nya adalah FOB ditambah FOK ditambah 4 lensa pembalik. Kemudian masih dalam akomodasi minimum, tetapi S aksen OK-nya itu min PR, tetapi ada di soal, jadi bukan tak hingga, ada di soal. Maka untuk mencari perbesaran itu menggunakan FOB dibagi SOK, kemudian D sama dengan FOB ditambah SOK ditambah 4 lensa pembalik. Selanjutnya di sini diketahui teropong bumi untuk mengamati benda yang jauh tak hingga. Kemudian apabila fokus objektifnya, kita tulis dulu
FOB-nya adalah 40 cm, kemudian okulernya adalah 5 cm, dan lensa pembaliknya adalah 4 cm. Untuk yang A, perbesaran. Oke, di sini matanya tidak berakomodasi ya. Maka kita langsung saja M minimum sama dengan FOB per FOK. FOB-nya adalah 40, FOK-nya adalah 5, berarti 8 kali. Kemudian yang B, panjang teropong, berarti D sama dengan FOB plus FOK plus 4FP. 40 tambah 5 tambah 4 dikali 4, berarti totalnya adalah 61 cm. Nah, ini kan benda yang jauhnya tak hingga. Kita menggunakan rumus ini. Dia tidak berakomodasi, berarti antara dua ini. Kemudian dicek lagi. Tadi kan titik jauhnya tak hingga, makanya kita menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teropong panggung atau yang kita sebut Galileo atau Sandiwari atau Tonil atau Belanda. Nah, untuk teropong panggung itu sama kayak teropong bintang, bedanya adalah dia memiliki FOK yang bernilai minus, kemudian sifat bayangannya itu maya tegak diperbesar, kemudian FOB-nya akan lebih besar dibandingkan FOK. Nah, ini adalah rumus umum fokus dan jaraknya. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita bedakan menjadi penggunaan normal sama yang tidak normal. Ketika penggunaannya normal, maka SOB-nya itu tak hingga. Di sini kita bedakan berdasarkan akomodasi maksimum. Kalau akomodasinya maksimum berarti S aksen OK-nya itu sama dengan min PP. Kemudian SOB-nya itu tak hingga. Maka rumusnya adalah M max sama dengan min FOB dibagi SOK, dan D-nya itu bernilai FOB ditambah SOK. Kemudian kalau misalkan akomodasinya minimum, ketika akomodasinya minimum berarti S aksen OK-nya itu adalah min PR, dimana nanti nilainya adalah tak hingga, kemudian SOB-nya itu tak hingga. Maka untuk rumusnya adalah M minimum sama dengan min FOB per FOK, dan D-nya adalah FOB ditambah FOK. Kemudian masih diakomodasi minimum, tetapi kali ini diketahui bahwa S aksen OK-nya itu kan min PR. Nah, ada nilainya. Kemudian SOB-nya masih tetap yang tak hingga. Maka nanti rumusnya menjadi min FOB per SOK, dan D-nya itu adalah FOB ditambah SOK. Yang perlu kalian hafalkan itu hanya yang penggunaan normal ya, karena seringnya yang keluar sih yang normal, sedangkan yang tidak normal ini untuk pengetahuan saja, siapa tahu ada yang keluar gitu ya. Oke, jadi utamanya adalah yang penggunaan normal. Misalkan penggunaannya tidak normal, artinya adalah SOB-nya memiliki nilai, bukan tak hingga. Nah, untuk yang pertama ada akomodasi maksimum. Di sini S aksen OK-nya berarti min PP. SOB-nya memiliki nilai tertentu. Maka M max-nya itu adalah min S aksen OB per SOK. D-nya adalah S aksen OB plus SOK.
Kemudian akomodasi minimum itu adalah S aksen OK sama dengan min PR, di mana nilainya tak hingga. SOB-nya memiliki nilai tertentu. Maka untuk perbesarannya itu adalah min S aksen OB per F OK. Jadi D-nya itu adalah S aksen OB plus F OK. Kemudian satu lagi akomodasi minimum, tetapi S aksen OK-nya itu diketahui nilainya, kita tulis ada gitu ya maksudnya ya. Kemudian SOB-nya nilai tertentu. Kemudian untuk M minimum itu adalah min S aksen OB dibagi SOK, dan nilai D-nya itu S aksen OB D-nya itu adalah S aksen OB ditambah SOK. Nah, seperti ini. Kemudian kondisi terakhir adalah ketika akomodasi pada jarak tertentu atau X. Di sini kalau misalkan yang tak hingga SOB-nya, maka perbesarannya adalah MX sama dengan min FOB dibagi SOK. D-nya adalah FOB ditambah SOK. Kemudian kalau misalkan yang SOB-nya bernilai, berarti yang sisi kanan ya, kita tulis akomodasi jarak tertentu, maka MX-nya sama dengan min S aksen OB dibagi SOK. Jadi D-nya itu adalah S aksen OB ditambah SOK.